Bisnis dan musik adalah dua hal yang hampir tidak dapat terpisahkan dari sosok Tono Supartono. Sudah hampir 40 tahun, pria yang lebih akrab disapa dengan Tono ini mampu menjalani kedua bidang tersebut secara konsisten. Hal tersebut kemudian mengukuhkan dirinya menjadi salah satu sosok inspiratif di masa kini. Karir bermusik Tono diawali pada tahun 1967 ketika dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas. Tono yang pada saat itu masih duduk di bangku sekolah mendapatkan tawaran dari Heru Sukawati dan Sony Harsono untuk bergabung ke dalam grup musik Big Man Robinson yang formasi awalnya terdiri atas anak-anak Deplu. Tak lama setelah bergabung, Tono kemudian mengajak sahabatnya yaitu Maksi Gunawan dan almarhum Elman Saleh untuk mengisi kekosongan formasi yang ditinggalkan oleh anak-anak Deplu. Big Band Robinson pun segera berkembang menjadi band yang merajai berbagai pentas dan pesta kawola muda di Jakarta. Dimanapun Big Band Robinson tampil, sudah hampir dipastikan akan ada begitu banyak penonton yang berdesakan untuk melihat pertunjukan mereka. Tak butuh waktu lama untuk band ini menjelma menjadi salah satu band yang disegani di Jakarta pada saat itu. Setelah 4 tahun bergabung dengan Big Band Robinson, Tono memutuskan untuk keluar dan membentuk sebuah band baru bernama The Song. Namun, di tengah begitu tingginya hasrat bermusik Tono, dirinya harus rela mengambil keputusan untuk berhenti sejenak dari dunia musik. Hal tersebut dikarenakan dirinya harus mematuhi perintah ayahnya untuk melanjutkan studi ke Jerman. Ketika menjalankan studi, sesekali Tono masih menyempatkan dirinya untuk bermain musik bersama para sahabat untuk memuaskan hasratnya. Namun, tuntutan tinggi untuk menjalankan studinya dengan serius membuat Tono harus rela menjadikan musik sebagai prioritas kesekian pada saat itu. Setelah menghabiskan waktu studi selama 6 tahun, pada tahun 1977, Tono kembali ke Indonesia. Gelora hasrat bermusiknya yang sekian tahun harus tertahan. Kemudian dia curahkan dengan mendirikan Kontrapang bersama almarhum Aji Bandi. Bersama Kontrapang, Tono sempat merilis sebuah album yang berjudul Putri Mohon Diri. Di dalam album ini, Kontrapang juga melakukan kolaborasi dengan beberapa penyanyi kondang seperti Titiek Puspa dan Grace Simon. Citra Tono yang pada awalnya sangat identik sebagai anak band, secara perlahan mulai memperlihatkan talentanya sebagai seorang penulis lagu dan komposer. Talenta ini semakin terlihat ketika lagu ciptaannya berhasil menembus Lomba Cipta Lagu Remaja atau LCLR 1978 yang diadakan oleh Radio Prambors. Pada saat itu, Tono menciptakan lagu yang berjudul Keagungan Tuhan, yang kemudian dinyanyikan oleh Edi Silitonga dan menjadi hits. Dengan lagu Keagungan Tuhan tersebut, Tono berhasil mendobrak batasan dari deretan lagu hits yang selalu identik dengan tema cinta. Seiring bertambahnya usia, Tono yang semakin serius menjalani kegiatannya sebagai seorang pebisnis, ternyata tidak bisa lepas dari dunia musik. Pada tahun 1999, Tono kembali terjun ke dunia musik dan membentuk sebuah band bernama Trust bersama dengan almarhum Debbie Nasution dan kawan-kawan. Bersama Trust, Tono berhasil melahirkan sebuah album yang berjudul Tengok Sejenak, yang mana sebagian besar isi album tersebut ditulis olehnya. Pada awal dekade 2000-an, menjadi titik awal baru bagi perjalanan musik Tono. Dirinya mendapatkan kepercayaan dari sahabatnya Indah Bakri untuk turut serta mendirikan dan mengelola Magenta Orkestra, yang juga melibatkan Andrianto sebagai musik director. Pembentukan Magenta Orkestra menjadi sebuah tantangan baru bagi talenta bermusik Tono, karena dirinya tidak hanya dituntut untuk kreatif dalam bermusik, tetapi harus juga dapat kreatif menentukan kebijakan bagi kemajuan Magenta Orkestra. Keahlian manajemen kebijakan Tono yang dikolaborasikan dengan tangan dingin Andrianto inilah yang kemudian mampu membuat Magenta Orkestra masih tetap berjaya hingga saat ini. Kesibukannya mengelola berbagai bisnis dan Magenta Orkestra tidak menghentikan hasrat Tono untuk membuat berbagai proyek musik baru. Pada tahun 2012, Tono kembali membuat sebuah karya lagu yang berjudul Kau dan Aku Satu, yang dinyanyikan oleh penyanyi pria legendaris Kinan Nasution. Lagu ini pada awalnya dipersembahkan secara khusus untuk anak perempuannya, namun kemudian dirilis sebagai sebuah single yang cukup hits di radio. Perjalanan karir musik Tono sempat menarik perhatian anaknya, yaitu Dimas Supartono, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Dimas. Ketertarikan Dimas kemudian diwujudkan dengan membuat sebuah album yang berisi rangkaian karya-karya dari Tono, yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi papan atas seperti Semi Simorangkir, Dedi Mikes, Bitri, dan Nania Yusuf. Tak berhenti di sana, pada akhir tahun 2018 lalu, Tono juga baru saja merilis sebuah single berjudul Menanti Ajal, yang merupakan karya milik almarhum Debbie Nasution. Single ini dirilis kembali oleh Tono sebagai sebuah bentuk terima kasih kepada Tuhan, sekaligus wujud dedikasinya kepada almarhum Debbie Nasution selaku sahabat dan guru spiritualnya. Pada tahun 2019 ini,
Tono ingin kembali mencatatkan sejarah di dalam perjalanan bermusiknya dengan mengadakan sebuah konser yang didedikasikan untuk para musisi dan penikmat musik tahun 1970-an dengan tajuk Welcome Back My Friends. Sebuah konser musik dari musisi, oleh musisi, dan untuk musisi yang bertujuan untuk membantu para musisi-musisi yang pernah berperan pada dunia musik era 1970-an, sekaligus ajang silaturahmi di antara para penggiat dan penikmat musik 1970-an.